Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara Seminar Edukasi Harian atau SEDUH yang digagas oleh Yespreneur dan diselenggarakan oleh Gelora TV. Insya Allah malam ini kita akan membahas tema melesatkan UMKM dengan waralaba yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Slamet bin Hasan. Beliau ini adalah Kabiro Hukum Kadin Depok dan merupakan Legal Counsel Yayasan Peduli Al-Fariski. Sebelum ke pemateri, alangkah baiknya kita yang belum gabung dengan channel Gelora TV, alangkah baiknya di-subscribe untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi dan kegiatan yang keren dari Gelora TV. Sebelum ke pemateri, kita sudah kedatangan dengan narasumber kita, motivator kita, yaitu Coach Wulan yang sudah hadir di antara kita untuk memberikan motivasinya dan untuk memberikan sambutannya. Kepada Coach Wulan, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman yang ada di SEDUH, ya, Seminar Edukasi Harian yang digagas oleh Yespreneur. Dan terima kasih buat Mas Yusuf dari bidang UMKM yang berkenan menjadi moderator kali ini, ya. Biasanya kan Kang Adi, sekarang Mas Yusuf, ya, luar biasa. Makasih Mas Yusuf ya. Hari ini materinya bagaimana melesatkan UMKM dengan waralaba. Nah, karena yang ngomong ini adalah pakarnya hukum, ya, yaitu Pak Slamet, yang merupakan partner in crime saya dari dulu, Pak Slamet ini. Ya, jadi mari kita simak karena materinya pasti luar biasa. Karena mungkin waralaba itu akan banyak berhubungan dengan hukum, ya. Nah, nanti Pak Slamet mungkin akan menjelaskan bagaimana step-stepnya bila teman-teman ingin memfranchise-kan usahanya. Karena menarik juga sih ya, karena salah satu metode pemasaran dari produk kita, selain pemasaran yang biasa, kita juga bisa mencoba dengan waralaba ini. Ya, jadi kalau produk kita bagus dan kita yakin bahwa ini bisa melejit di pasaran, kenapa tidak gitu ya. Kemudian kita bisa waralabakan. Saya tidak mau berlama-lama, buat teman-teman yang belum gabung, tolong info ke teman-temannya supaya gabung. Dan juga Yespreneur ini juga tolong disampaikan kepada semua teman-teman di wilayah yang belum masuk Yespreneur, wadah komunitas besar UMKM yang ada di Indonesia, agar semua teman-temannya masuk menjadi bagian dari Yespreneur. Ya, insya Allah kita selain ada sharing-sharing knowledge seperti ini ya secara online, kita juga ada sharing-sharing secara offline. Nah, kalau offline itu nanti ada teman-teman Yespreneur yang di daerah berkaitan dengan bidang UMKM dari DPD, DPC, dan DPW Partai Gelora juga pastinya akan memberikan pendampingan, pelatihan, dan juga saran-sarannya, tips-tipsnya buat semua teman-teman pelaku UMKM. Oke, tidak berlama-lama, karena waktu juga singkat. Silahkan Pak Yusuf untuk dimulai, dan saya terima kasih juga buat Pak Slamet yang sudah membersamai kita di malam hari ini, ya, yang bersedia menjadi narasumber yang keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Wulan atas sambutannya dan motivasinya. Semoga cepat sembuh ya Coach. Katanya lagi kurang enak badan nih. Oke, kita berlanjut ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Pak Slamet
Kepada Pak Selamat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya coba untuk menyambungkan materi hari ini dengan materi beberapa waktu yang lalu, yakni tentang legalitas usaha, terutama UMKM. Dalam presentasi saya di waktu yang lalu, saya menyinggung tentang kesiapan legalitas usaha yang apabila kita sudah siap dalam legalitas usaha kita, maka sebetulnya usaha kita bisa langsung kita ajak berlari, ya. Nah, di akhir dalam presentasi saya kemarin saya singgung tentang haki. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melesatkan UMKM dengan waralaba. Tema ini saya angkat karena saya ingin produk-produk UMKM, baik dalam bentuk jasa maupun barang, ini tidak hanya berkutat di internal sesama pelaku UMKM, tetapi mampu untuk menjadi pelaku ekonomi yang cukup besar di dunia usaha. Untuk itulah maka saya coba untuk mengangkat tema tentang melesatkan UMKM melalui waralaba. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu membahas banyak hal. Salah satunya adalah membahas tentang UMKM. Sedemikian banyak klausul-klausul dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan atensi kepada UMKM. Nah, oleh karena itu saat inilah masanya kita untuk mengembangkan bisnis, mengembangkan UMKM kita. Nah, saya sebetulnya sudah membuat slide, tetapi nampaknya laptop saya tidak bisa dan saya ini pakai HP. Semoga dengan saya membacakan presentasi saya nanti bisa mudah untuk dipahami. Nah, yang pertama-tama adalah kenapa UMKM. UMKM telah diberikan atensi yang besar oleh pemerintah kita melalui Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni antara lain keunggulan dari UMKM adalah dia mendapatkan banyak kemudahan dalam pengurusan legalitas. Jadi untuk membuat badan hukum baik CV, PT itu mendapatkan banyak kemudahan untuk teman-teman UMKM. Kemudian yang kedua, selain mendapatkan kemudahan di dalam kepengurusan legalitas usaha, Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan. Bahkan untuk NIB dan untuk produk halal, sertifikasi halal, kemudian untuk haki, merek, dan segala macam, itu pemerintah memberikan peluang untuk memberi pelayanan secara gratis. Ya. Jadi kemudahan untuk mengurus perizinan. Yang ketiga, UMKM juga diberikan peluang yang besar, diberi fasilitas yang luas, baik oleh pemerintah maupun oleh perbankan untuk mendapatkan permodalan untuk investasi. Jadi tiga hal itulah yang menjadikan sebetulnya peluang UMKM di masa saat ini untuk berkembang lebih cepat. Legalitasnya diberi kemudahan, beberapa birokrasi pengurusan legalitas dipangkas sehingga menjadi lebih singkat dan sederhana. Yang kedua, diberikan kemudahan untuk mengurus perizinan. Yang ketiga, diberikan kemudahan untuk mengakses permodalan. Jadi UMKM itu menjadi harusnya menjadi pilihan dari bisnis yang menguntungkan untuk saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah memiliki legalitas, kemudian kita sudah mendapatkan perizinan kita dalam berusaha, kita juga sudah mendapatkan kemudahan modal, maka sebetulnya tinggal kita menguatkan produk kita
setelah kita kuat di dalam produk, kemudian kita saatnya untuk membangun kemitraan. Nah, kemitraan di dalam pemasaran atau pengembangan UMKM ini sangat banyak pilihannya. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 11 2020 tentang bagian UMKM atau pengembangan UMKM, maka di situ ada banyak pilihan. Ada subkontrak, ada inti plasma, ada distribusi dan keagenan, ada rantai pemasokan barang. Nah, salah satunya adalah waralaba. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas khusus tentang waralaba sebagai salah satu cara untuk mengembangkan, membangun, untuk melesatkan UMKM. Bapak Ibu sekalian, waralaba itu apa sih? Waralaba itu sebetulnya telah diatur di dalam Permendak nomor 71 tahun 2019. Di sana disebutkan bahwa yang disebut dengan waralaba itu atau yang sering dikenal oleh kita franchise, ya. Waralaba atau franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang sudah berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain, oleh pihak ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam proses waralaba ini ada dua produk yang bisa dipasarkan, yakni barang, yang kedua adalah jasa, barang atau jasa. Jadi waralaba itu tidak mesti harus dalam bentuk barang atau makanan, tetapi waralaba juga bisa dalam bentuk jasa. Sebagai contoh, misalkan kita sering melihat kalau waralaba makanan, kita bisa melihat beberapa pewaralaba yang kelas besar dari luar negeri. Tetapi kita juga ada waralaba dalam bentuk pendidikan atau jasa pendidikan, rumah sakit. Jadi beberapa contoh produk yang kita bisa waralabakan adalah bisa dalam bentuk produk makanan, fashion atau rumah tangga, kemudian pendidikan maupun kesehatan. Itu adalah bentuk-bentuk produk UMKM yang bisa diwaralabakan. Ini saya buat singkat saja. Mulai dari mana kita jika mau masuk dalam proses waralaba? Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan atau harus mengembangkan produk barang maupun jasa kita yang memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas tertentu, kemudian berkualitas bagus, dan juga mereknya merek yang sangat kuat dipahami publik. Kemudian yang kedua, kita harus betul-betul bisa menyiapkan legalitas maupun kontrak waralaba. Nah, saya sebutkan ada 5 syarat apabila kita mau melakukan waralaba. Yang pertama adalah punya ciri khas yang menarik atas produk kita, punya kualitas yang baik, kemudian kualitas tersebut atau produk tersebut disukai oleh banyak orang. Nah, yang kedua, kita menyusun SOP yang bagus, SOP pelayanan, SOP pasca sales, pasca penjualan dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kita memiliki catatan keuangan yang rapi. Yang keempat, kita memiliki produk dengan dukungan yang berkesinambungan. Jadi jangan sampai kita sudah mewaralabakan tetapi kemudian dukungan produk kita tidak bisa berkesinambungan. Kemudian yang kelima, haki kita sudah terdaftar. Nah, jadi 5 syarat tersebut ketika kita sudah terpenuhi, maka kita sudah siap untuk kita lesatkan UMKM kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada MC Mas Adi. Silakan Mas Adi. Cukup menarik juga ini materi kita untuk malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Slamet selaku narasumber kita di malam hari ini. Berarti memang untuk melesatkan bisnis di waralaba itu
produk itu harus memiliki ciri khas, kualitas produknya banyak disukai orang atau tidak, SOP-nya harus seperti apa, atau SOP pelayannya seperti apa, SOP pasca salesnya seperti apa, catatan keuangan juga harus baik, dan yang paling penting itu juga yaitu hak kekayaan intelektual untuk sebuah ini bisa sebuah merek atau kayak seperti komposisi atau yang lainnya. Terima kasih Pak Selamat, saya ucapkan. Kita memasuki sesi penutup ya. Sebelum kita tutup, saya mengingatkan jangan lupa untuk subscribe channel Glora TV dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita mendapatkan informasi-informasi yang menarik yang selalu diselenggarakan oleh Glora TV. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Glora. UMKM Partai Glora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga.